siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Hanya baik saja? Sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat. Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, kita doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan, jadi ada yang tahu dulu soal keyakinan kelas ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya. Kesepakatan kelas. Ada lagi yang lain? Baik. Keyakinan ini merupakan nilai-nilai luhur yang kita percaya, yang hidup di masyarakat kita, dan juga bisa juga kita percayai dalam keluarga kita, atau juga kita percayai dalam lingkungan sekolah kita. Jadi nilai keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai luhur, ya, yang kita percayai sebagai nilai-nilai kebaikan yang patut kita lakukan, ya. Oke. Nilai keyakinan ini akan mengalir atau akan menjiwai namanya kesepakatan atau aturan ke kelas. Jadi untuk itu kita perlu menentukan dulu apa saja atau apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita pernah buat, ya. Ada yang masih ingat? Oke, kita tulis, ya. Oke, ya. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Sebelum dan sesudah pelajaran. Coba kita tulisannya kan jangan mengeluarkan. Kalau kira-kira diubah dalam kalimat positif bagaimana? Sopan dalam berbicara. Sopan dalam berbicara. Berbicara. Oke, sopan dalam berbicara. Lanjut. Boleh Ya. minum saat pelajaran. Boleh minum. Oke, silakan, ya. Ini menghormati guru, ya. Guru dan teman, ya, yang sedang mengajar atau berbicara, ya. Oke, ada lagi yang lain? Depido. Belum, ya. Berbicara buku saya keluar. Saling membantu, tapi ketika ujian ya harus masing-masing. Ada lagi? Oke, baik, cukup, ya. Jadi ini apakah sah ini aturan kelas kita? Kesepakatan? Oke, baik. Ini adalah kesepakatan kelas, ya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menghormati guru, teman yang sedang mengajar atau berbicara, masuk kelas tepat waktu, menerima izin saat keluar kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, Sopan dalam berbicara. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga fasilitas sekolah. Membantu teman saat belajar. Tertib saat pelajaran. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita, ya. Jadi kesepakatan kelas pasti punya konsekuensi kalau tidak dilaksanakan, ya. Jadi namun konsekuensi itu akan kita pelajari berikutnya, ya. Tapi yang paling penting ini dulu. Nah, setelah membuat kesepakatan kelas, kita akan mencari keyakinan kelas. Jadi sekarang kita berusaha membuat yang namanya keyakinan kelas.
keyakinan kelas ini merupakan tadi nilai-nilai luhur yang kita percayai, yang menjiwai semua aturan atau kesepakatan kelas kita. Baik, dari sini berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kira-kira itu dilandasi oleh nilai apa? Apa? Kerohanian. Yang lebih apanya Pak? Ketuhanan. Keyakinan. Ya, betul. Atau iman ya? Iman atau takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, nilai yang kedua, menghormati guru atau teman yang sedang mengajar atau berbicara. Kira-kira nilai apa itu? Saling menghargai. Nilai saling menghargai ya. Oke. Nilai masuk kelas 4 waktu apa? Kedisiplinan. Oke, baik. Kedisiplinan. Empat, meminta izin saat keluar kelas. Kira-kira ini apa? Atau kedisiplinan sama ya? Oke, berarti nomor 3 dan 4 sama. Terkait dengan kedisiplinan. Sekarang mengumpulkan tugas tepat waktu. Kewajiban apa? Bagaimana kalau tanggung jawab? Mereka tanggung jawab. Karena itu kan kewajiban itu harus diselesaikan. Tapi ini kan tanggung jawab. Nah, sopan dalam berbicara. Kira-kira nilai apa yang kita yakini dari sini? Nilai apa? Untuk menjaga kebersihan kelas, kira-kira apa itu? Nilai kewajiban? Nilai apa? Tertib. Ya, kalau kewajiban itu bukan nilai ya. Tanggung jawab ya, menjaga kebersihan kelas. Itu dari tanggung jawab kita ya. Menjaga kualitas sekolah, nilai apa kira-kira? Tanggung jawab ya, seperti ini kita tulis tanggung jawab. Membantu teman saat belajar, kira-kira apa? Tolong menolong, saling membantu. Atau gotong royong ya? Iya, Pak. Lebih tepatnya gotong royong. Oke, yang ke-10 apa? Tertib saat pelajaran. Disiplin. Baik, inilah keyakinan kelas yang kita percaya ya, yang kemudian menginspirasi. Sebenarnya ini hidup dalam diri kita. Nilai-nilai ini hidup dalam diri kita, ini kita tidak sadar. Kenapa bisa hidup dalam diri kita? Karena diajarkan dari rumah, di masyarakat, bahkan sampai di sekolah. Hanya kemudian nilai-nilai ini istilahnya itu dinyatakan atau dilaksanakan dalam bentuk aturan atau kesepakatan
kelas. Ya. Di rumah pasti kalian juga diajarkan soal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghargai, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, gotong royong, gitu ya. Jadi kita punya 1 nilai, 2 nilai, 3 nilai, 4 nilai, 5 nilai, dan jawabnya sudah gotong royong 6 nilai, ya. Kita punya 6 nilai yang menjiwai kita, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghargai, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, dan gotong royong. Baik. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan nilai-nilai ini. Ya. Nanti kita ambil dulu 4 nilai yang kita diskusikan, ya. Jadi kita guraukan dengan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ada 6 apa ini? Keyakinan kelas. Kira-kira kelompok 1 mau pilih yang mana? Oke. Lalu jawab. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 mau pilih apa? Kedisiplin. Kelompok 3 apa? Iman. Kelompok 6 nah, dalam diskusi nanti silakan diskusi. Nanti di kelompok kalian diskusi namanya istilahnya dengan menggunakan sistem diagram T. Kenapa disebut T? Karena ya begini. Silakan buat tabel. Di kertas, Pak. Ya. Di bulan Di salah satu kertas silakan kalian buat. Misalnya kelompok 1 ya, diskusikan tentang tanggung jawab. Tulis di atasnya tanggung jawab. Ini di kolom yang 1 tulis tampak seperti. Ini tidak tampak. Ya. Ya. Oke. Dia tampak seperti, kira-kira tadi jawab ini orang yang bertanggung jawab itu kelihatannya seperti apa? Kalian tulis di sini sikapnya. Misalnya, saya contoh mengumpulkan tugas apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti, berarti terlambat mengumpulkan tugas. Nah, silakan kalian diskusi di kelompok. Temukan kira-kira sebanyak-banyaknya sikap yang tampak seperti dan sikap yang tidak tampak seperti. Bebas mau berapa banyak? Bebas mau berapa banyak ya? Sikap yang menunjukkan tanggung saya nilai ya, tanggung jawab, tampak seperti apa? Pasti tanggung jawab. Ada pertanyaan dulu? Nanti setelah didiskusikan akan dipresentasikan ya. Oh, Akan ya. ya.
satu kelompok cuma satu kumpul kertas ya. Ya. Ini Pak. Bebas sebanyak-banyaknya. Ya, silakan pilih sebanyak-banyaknya. Sudah? Oke, sekarang silakan kerja dalam janji bagaimana? Kalau orang melakukan setelah diskusi di kelompok, sekarang saatnya kita mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Nanti akan dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan menyampaikan pendapatnya nanti atau hasil diskusinya nanti dari meja masing-masing ya. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sekarang kami Nisan, Nandona, Arnis, dan Devino. Diagram T. Jadi kami presentasikan tentang tanggung jawab. Bagian tampak seperti melaksanakan kegiatan kelas. Yang pertama melaksanakan kegiatan kelas. Yang kedua tampak seperti melaksanakan kegiatan depan bangku. Tidak tampak seperti mengabaikan kegiatan kelas. Yang kedua tampak seperti meneruskan tugas tepat waktu dan tidak seperti terlambat menunjukkan tugas. Tampak seperti menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Tidak tampak seperti merusak fasilitas sekolah. Tampak seperti melaksanakan sekolah. Tidak tampak suara. mengingkari janji. Suara kuat. Tampak seperti merapikan kursi dan meja setelah pelajaran. Tidak tampak seperti membiarkan kursi dan meja berantakan. Demikian hasil presentasi kami. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Oke, tidak ada koreksi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompok 1 sudah menunggu. Suaranya kuat ya. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami akan membicarakan tentang keyakinan kedisiplinan. Nomor 1, tampak seperti masuk kelas tepat waktu, tidak tampak seperti terlambat masuk kelas. Yang kedua, tampak seperti berpakaian rapi sesuai jadwal, tidak tampak seperti memakai pakaian tidak sesuai
tangan. Nomor 1, tampak seperti kelas sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nomor 2, bertoleransi. Tidak tampak seperti bertoleransi atas umat beragama. Tidak tampak seperti tidak menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, tampak seperti tertib dalam berdoa. Tidak tampak seperti tidak tertib saat berdoa. Tidak tampak seperti tidak berdoa sebelum melangsungkan kegiatan. Keempat, Tangan. Guru dan teman-teman kami dari kelompok yang pertama, tepat seperti saat kami tenang, tidak tampak saat sedang mengajar kami rindu. Yang kedua, saat teman berbicara kami mendengar, tidak tampak seperti kami memotong pembicaraan teman. Tadi sudah kita menyebutkan kesepakatan kelas kita, kemudian keyakinan kelas kita, dan analisis dengan menggunakan diagram T dengan melihat yang tampak seperti dan yang tidak tampak seperti. Nah, Pak Guru harapkan ini akan nilai-nilai keyakinan kelas ini akan menjiwai kalian dalam setiap pembelajaran baik bersama guru maupun dengan guru yang lain ya di kelas-kelas yang lain ya. Jadi nilai-nilai ini yang perlu kalian ingat. Aturan mungkin bisa lupa, tapi nilai itu tidak lupa karena apa? Itu akan dijiwai dalam setiap kehidupan kita, baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Oke, sekian dari Pak Guru. Kita tepuk tangan kita semua. Semua di bawah.